Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bansospedia. Teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai aplikasi pinjaman online yang pasti kalian udah tahu ya. Ini adalah aplikasi EasyCash teman-teman ya. Nah, EasyCash ini dia limitnya besar dan terkenal gampang lolosnya dan juga DC lapangannya belum banyak ya teman-teman ya. Jadi aku sarankan kalian pakai EasyCash kalau memang lagi BU, dan tapi jangan sengaja digalbay ataupun jangan sengaja ditelat bayar karena itu adalah kejahatan teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan bahas mengenai limit pinjaman di EasyCash. Nah, untuk limit pinjaman di EasyCash ini ada yang mengeluhkan nih di kolom komentar, "Kak, kok limit saya kecil banget ya, cuman 100.000 gitu ya. Cukup apa gitu pinjam di EasyCash 100.000?" Nah, teman-teman, ini gambarnya aku dapat dari forum di Facebook ya. Jadi ini sebagai ilustrasi saja, teman-teman. Di sini aku akan bahas penyebab kenapa limit yang kalian dapatkan di EasyCash itu kecil. Aduh, error nih teman-teman. Kita hapus dulu aja ya. Penyebab limit kecil. Nah, penyebab limit kecil di aplikasi EasyCash. Kenapa itu terjadi? Di sini aku akan bahas secara umum. Pertama, teman-teman, bisa jadi slik OJK kamu jelek, teman-teman ya. Slik OJK jelek. Nah, kalau slik OJK kamu jelek, tentu saja skor kredit juga jelek, teman-teman ya. Maka dari pihak EasyCash itu nggak berani ngasih pinjaman kamu besar-besar. Jadi mereka memberikan kesempatan supaya kamu bisa pinjam di EasyCash tapi dengan limit yang sedikit dulu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian bisa jadi kalau misalnya ada yang bilang nih, "Aku kok nggak pernah galbay ataupun telat bayar dimanapun, jadi kan slik OJK aku harusnya bersih." Nah, bisa jadi kalian itu nggak punya riwayat pinjam. Nah, kalau nggak punya riwayat pinjam, misalnya baru pertama kali coba mengajukan pinjol di EasyCash ya, nah pasti kalian hanya mendapatkan limit yang kecil, teman-teman ya. Nah, justru dari alasan kedua ini menurut aku ini bisa menjadi sarana supaya kalian membuktikan bahwa kalian itu layak mendapatkan limit besar dengan cara melakukan banyak transaksi di EasyCash tanpa telbay, tanpa galbay gitu ya. Nah, kalau kalian nggak punya riwayat pinjam, meskipun kalian nggak galbay atau telat bayar, tentu saja akan mendapatkan limit yang kecil. Kemudian yang ketiga, gaji atau penghasilan kecil. Nah, kalau gaji atau penghasilannya kecil, tentu saja limit yang akan didapatkan juga kecil. Karena dari pihak EasyCash ini akan mengecek resikonya dengan gaji sekian, apakah kalau diberi limit besar, apakah bisa membayar atau tidak. Yang keempat, tentunya kalian ada galbay atau telat bayar, baik di aplikasi EasyCash sebelumnya atau di aplikasi pinjaman online lain yang sudah OJK. Nah, kemudian teman-teman bisa jadi juga terlalu banyak minjol. Nah, biasanya kan kalian misalnya hari ini nyobain nih daftar di Kredivo ternyata dapat limit, terus daftar di Ada Kami ternyata dapat limit, terus daftar lagi di Trust IQ ternyata dapat limit, terus sekarang nyoba lagi nih pinjaman keempat di EasyCash. Nah, kalau terlalu banyak kan itu semua tercatat di slik OJK ya, maka wajar saja kalian mendapatkan limit yang rendah begitu ya. Tapi teman-teman, di sini aku mau himbau jangan khawatir kalau kalian mendapatkan limit rendah di EasyCash, karena EasyCash ini termasuk gampang ya cara menaikkan limitnya. Cara menaikkan limit. Nah, cara menaikkan limit di EasyCash ini cukup gampang. Jadi caranya memang tidak instan tapi mudah. Jadi kalian harus melakukan banyak transaksi di EasyCash tanpa telat bayar atau gagal bayar. Nah, itu 1 kali 2 kali itu udah naik limit kok teman-teman ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa lagi guys.